Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada, apapun keadaan kalian saat ini. Matur nuwun, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas apa yang akan kita bahas kali ini, teman-teman. Kita akan membahas kemungkinan yang terjadi di tahun 2023. Para ekonom-ekonom dunia sudah membahas ini. Yang akan terjadi di tahun 2023 adalah krisis ya teman-teman, atau mereka menyebutnya dengan istilah resesi. Nah, untuk kita apa sih dampaknya bagi kita pedagang yang posisinya berada di roda perekonomian yang paling bawah, apalagi para pedagang keliling yang berinteraksi langsung dengan para konsumen. Mungkin kalian yang berjualan cilok, berjualan bakso, berjualan es, dan apapun itu yang kalian lakukan berupa berjualan, apalagi yang keliling, apa sih dampaknya jika ini terjadi? Nah, kita tidak usah jauh-jauh dulu membahas tentang di tahun 2003 yang sudah kita alami baru-baru ini, terjadinya COVID-19, atau istilahnya itu ya apalah kemarin, pandemi lah ya teman-teman. Nah, kita sudah sangat terasa sekali yang bagi pedagang keliling, di mana kita dibatasi karena gang-gang yang biasanya kita lalui untuk berjualan di situ ada banyak pos-pos penjagaan, harus tes PCR, harus tes detek bengek, dan kita tidak bisa berkeliling di situ. Jadi dibatasi. Harusnya kita mendapatkan uang 10-20 ribu di gang tersebut, akhirnya kita tidak mendapatkan uang karena kita tidak boleh berjualan di situ. Itu saja sudah jelas teman-teman. Nah, sudah COVID-19 itu ya selesai beritanya. Kalau penyakitnya ya seperti itulah, kita sudah paham sendiri yang di paling bawah ini ya teman-teman, karena selama ini ya tidak ada orang yang kena COVID-19 mati di tengah jalan atau di pinggir jalan atau lagi di rumahnya ya, kita mengetahui itu. Oke teman-teman, kita tidak usah membahas itu bukan kata-kata saya ya, mungkin saya tidak akan berkata seperti itulah, tidak akan. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah COVID-19 apa yang terjadi di negara kita ini? Kita baru-baru ini ya sangat mendapatkan dampak yang sangat-sangat besar karena kenaikan BBM ini. Bagi kita yang berjualan keliling, biasanya kita mengisi full tank itu bensin atau pertalite atau apa namanya itu premium, biasanya 20.000 sudah full. Nah, sekarang harus 35.000. Itu sungguh-sungguh terasa sekali bagi kita yang berjualan keliling. Nah, apakah ini akan berlanjut seperti ini, keadaan akan semakin sulit? Ya, kemungkinan besar seperti itu teman-teman. Presiden Jokowi sendiri di beberapa videonya dan beliau mengungkapkan bahwa tahun 2023 akan gelap. Nah, apa sih yang dimaksud gelap ini oleh presiden? Presiden itu kan punya staf-staf ahli dalam bidang ekonomi ya. Jadi yang diungkapkan oleh Pak Presiden Jokowi ini adalah kemungkinan besar kita akan mengalami yang namanya resesi ekonomi di tahun 2023. Istilah gampangnya itu tadi, krisis. Nah, dampak krisis bagi kita adalah teman-teman sangat-sangat berdampak sekali, apalagi kita sudah dipersulit dengan kenaikan BBM ini, ditambah lagi kalau krisis yang pastinya itu harga-harga bahan pokok akan naik. Bahan-bahan yang untuk kita jual kembali itu akan naik. Nah, kalau kita menaikkan harga, maka konsumen pun akan mengeluh. Nah, sedangkan para pendapatan ini ya, pendapatan mereka ini, masyarakat itu akan mengalami penurunan karena krisis ini. Biasanya para perusahaan-perusahaan itu akan mengurangi karyawan. Mereka akan mempertahankan perusahaannya dengan cara apapun. Salah satunya adalah pengurangan karyawan. Nah, jika karyawan-karyawannya ini nganggur, ya mereka akan membeli barang dagangan kita dengan apa? Mereka saja tidak bekerja. Nah, selain itu, apa sih dampak-dampak lain
bagi untuk para pedagang keliling ini, yang jelas itu teman-teman, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan karena harga naik, yang dijual susah. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, mulai dari sekarang teman-teman, kalian harus persiapkan mental kalian. Itu yang pertama, jangan kaget, oh seperti ini, itu jangan. Kalian sudah persiapkan itu dengan matang, harus mental kalian itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kalian jangan ya membeli barang yang tidak perlu. Jika kalian ada kelebihan uang, lebih baik itu disimpan. Jangan untuk membeli sesuatu yang kalian inginkan, tapi belilah apa yang kalian butuhkan, yang pokok-pokok saja teman-teman. Nah, yang kedua adalah kalian jangan serakah dalam posisi seperti ini. Biasanya nantinya di posisi krisis itu banyak sekali orang yang akan menjual barang-barangnya, mungkin tanah, rumah, motor, aset-aset mereka dengan harga murah. Jangan serakah teman-teman, karena kita tidak akan tahu sampai kapan krisis ini akan berakhir. Mungkin bisa jadi 1 bulan, bisa jadi 2 bulan, bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 2 tahun, dan bisa jadi 10 tahun. Kita tidak akan tahu. Maka persiapkan yang memang benar-benar pokok. Jangan kalian serakah karena kalian punya duit untuk beli ini, beli itu. Giliran kalian butuh, nanti dijualnya juga susah, akan lebih murah lagi. Nah, karena itu hukum alam ya teman-teman. Manusia itu biasanya kalau punya duit, ada barang murah, ya mereka akan membelinya. Nah, kalian jangan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kalian jangan menambah hutang lagi. Jika kalian sudah punya hutang, ya bayarlah semampu kalian, jangan nambah lagi. Karena apa teman-teman? Jika benar-benar terjadi yang namanya krisis ini, maka kalian akan kesulitan untuk mencari uang. Untuk makan saja susah, nanti ditagih hutang. Itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi kalian. Kalian sedang susah-susah cari duit, ditagih utang pula. Nah, akhirnya kalian akan pusing. Dan orang yang pusing ini ya biasanya jadi akan lebih malas lagi. Nah, itu teman-teman, mungkin 3 kiat itulah yang kalian harus persiapkan mulai dari sekarang. Jangan sampai ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan banyak bagi kalian teman-teman. Oke, sekian dulu yang sudah menyaksikan sampai selesai. Saya ucapkan matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.